Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. So, video kali ini aku mau buat house tour tempat tinggal aku di Kuala Lumpur. Jadi, selama ini aku waktu masih belajar tinggalnya di asrama yang disediain sama kampus aku di Kedah. Nah, setelah aku magang, aku pindah ke Kuala Lumpur. Nah, di Kuala Lumpur aku nyewa rumah. Jadi, aku mau ajak kalian tour rumah sewa di Kuala Lumpur tuh seperti apa, terus fasilitasnya apa aja, kali aja sebagai referensi untuk kalian yang lagi nyari-nyari tempat tinggal, kalau kalian lagi mau kuliah ke sini ataupun mau kerja ke sini kan. So, kita mulai aja. Oke, kita mulai dari luar aja ya. Jadi rumah aku deket banget sama LRT. Nah, kalian lihat kan, itu aku zoom, itu stasiun LRT-nya. Jalan dari rumah ke stasiun LRT itu nggak nyampe 5 menit. Tapi aku lagi mager banget, sekarang ke sana. Sekarang kita masuk, ini gate-nya, dijaga sama security. Halo Ci, buset, so akrab banget Al. Jadi, gak usah khawatir, di sini tuh aman banget. Apalagi kalau ada kendaraan yang bukan penghuni di sini, mereka bakal nanya mau ke rumah nomor berapa. Jadi aman sentosa. Di situ juga ada pos security, jadi yang jaga lebih dari 2 orang. Kalau ada apa-apa bisa lapor ke mereka. Dan ini dia adalah tempat nge-gym. Jadi kita bisa nge-gym di sini. Cuman sekarang lagi ditutup karena COVID-19, jadi nggak boleh masuk tempat gymnya. Terus dekat tempat gym ada swimming pool. Ini tempat favorit aku banget sih. Kalau hari libur aku suka berenang di sini sore-sore. Dan dekat swimming pool juga ada minimarket. Nah, ini minimarketnya lumayan lah. Tapi uncle-nya selalu buka jam 5 sore sampai 10 malam aja. Aku nggak tahu kenapa dia begitu. Dan ini ada kotak pos gitu loh. Kan kotak pos untuk surat-surat kalau ada dari pos gitu, kita taruh di situ. Oke, kita sekarang ke rumah aja ya. Kita naik ke rumah. Sekarang kita udah masuk. Assalamualaikum. Nah, ini yang pertama ya, aku kasih tahu di sini itu pas kita masuk itu kita naruh sepatunya di sini. Jadi ini sepatu teman-teman aku semua. Terus ada lemari. Nah, lemari ini tuh isinya sepatu juga. Jadi kita punya urutan untuk kamar mana. Cuman aku nggak naruh di situ. Terus kita masuk ke sini. Maaf ya, ini baju jemuran temennya aku. Jadi dia ngejemur di sini. Nah, kalau masuk ke sini kita langsung ke ruangan TV gitu. Di sini kalau kita lagi nyantai-nyantai, terus mau nonton TV, lagi mau makan, kita makan di sini. Biasanya kalau ramenya malam-malam sih di sini. Ini ruangan TV. Nih, kita bisa nonton TV-nya di sini. Terus TV-nya juga ada saluran TV kabel, jadi nggak akan bosan. So, aku mau ngasih tahu di sini tuh ada 4 kamar. Terus yang pertama ini kamar ini tuh sharing untuk 3 orang. Jadi isinya ada 3 orang. Nah, sebenarnya kamar ini tuh nggak ada. Kalau mau ngikutin rumahnya, kamar ini tuh nggak ada. Seharusnya ini tuh kayak ruangan TV. Pokoknya ruangan tengah gede gitu dong. Terus sama ownernya tambah lagi kamar tambahan gitu, biar ya namanya bisnis kan, pasti mau dapet keuntungan. Terus kamar yang kedua ini sebenarnya ini kamar utamanya, ini kamar master roomnya. Di dalam kamar ini tuh ada kamar mandi, jadi kamar mandi di dalam, dan kamarnya juga lebih gede. Nah, ini sharing 2 orang, seharusnya 3, cuman sama owner, bukan sama yang nyewa, mereka mau minta 2 aja. Terus, nah ini udah disiapin sama ownernya, jadi kita nggak usah perlu bawa setrikaan lagi, mereka udah nyiapin, jadi kita tinggal pakai aja. Dan setelah itu kita ke area dapur. Nah, ini dia dapurnya.
ini tuh dapur kita. Maaf ya kalau berantakan, soalnya tuh lagi bulan puasa, terus lagi di rumah aja terus, jadi kita tuh sering masak jadi berantakan. Nah ini dapur kita pakai untuk orang 9. Dan kalau kita perlu tabung gasnya habis kita patungan. Jadi kita belinya patungan nggak mahal lah, kalau patungannya cuman 4 ringgit berapa gitu, tapi nggak semua orang di rumah ikut patungan. Terus di sini itu ada kulkas. Nah kulkasnya ini untuk 9 orang juga. Gimana caranya biar barang-barangnya cukup ya, kita atur. Terus gimana biar nggak lupa barang kita tulis pakai ini. Setiap barang kita tulis pakai black marker ini biar nggak salah ambil gitu. Oke, gitu aja sih dapurnya. Yang penting bisa masak kan. Terus di sini itu ada tempat laundry. Nah di sini kita bisa nyuci, semuanya udah disediain sama ownernya. Jadi tempat cuci pakaiannya udah ada, mesin cucinya udah ada. Lanjut lagi kita ke sini. Nah ini kamar mandinya. Bentar aku nyalain dulu. Ini kamar mandinya warnanya kuning karena pakai lampu warna kuning. Kayak gini aja sih kamar mandinya biasa. Yang penting bersih kan. Terus ini kamar ketiga. Ini kamar sharing 2 orang juga. Dan ini tuh kamarnya paling kecil banget. Jadi lebih sempit dari kamar aku. Kamar aku masih ada space-nya gitu. Nah, selanjutnya kita ke kamar aku. Assalamualaikum, Tara. Ini dia kamarnya aku. Jadi kamar aku tuh kayak gini aja, teman-teman. Nah, yang pertama aku mau jelasin, kalau di kamar itu, pokoknya kalau kalian nyari kamar, yang penting itu harus ada jendela. Kenapa? Kalau ada jendela itu penting banget biar kamar kita tuh selalu segar, biar masuk matahari, terus kita ada pergantian udara, jadi nggak pengap, terus kamarnya juga nggak bau nanti. Jadi harus setiap pagi tuh harus dibuka gitu kamar jendelanya. Nah di kamar ini aku tuh tinggalnya berdua sama roommate aku, jadi sharing kita berdua. Roommate aku orang Malaysia, dan ini tuh kasur temen aku. Pokoknya dia ini kayak punya dia semua, barang-barang itu juga lacinya punya dia. Nah bagian sini itu barang punya aku, kasur aku. Di sini aku kayak nambahin foto-foto biar ada hiasan, dan itu ada boneka aku juga, boneka favorit aku, Monkey and Banana. Terus gini aja kamarnya. Terus kasurnya udah disediain sama owner. Jadi kalau kalian mau nyewa rumah, kalian cari tahu dulu apakah dia udah nyediain apa enggak. Kalau dia nggak nyediain, kita mau beli lagi kasur, mau beli bantal, itu banyak banget pengeluaran. Nah mereka udah sediain ini 2 kasur kayak gini. Karena ini agak beda kelihatannya karena teman aku dia nambahin kasur lagi sendiri dan aku enggak, jadi kelihatannya tipis banget. Aku nggak mau nambah karena aku bakal pindah-pindah lagi. Terus kita di sini tambahin karpet sendiri, kita nambahin karpet sendiri. Ini roommate aku sih nambahin biar nggak dingin kalau di bawah, kalau mau duduk-duduk mau sholat kan nggak dingin gitu. Terus ownernya nambahin lemari kecil, ngasih lemari kecil kayak gini untuk kita yang nyewa. Ya cukup lah untuk baju. Terus kalau roommate aku dia nambah lemari sendiri karena dia barangnya banyak banget. Terus dia juga udah tinggal lama di sini. Nah dan ini lemari aku tuh nggak tahu kenapa dah copot. Siapa dah nyopotinnya? Aku masuk ke sini udah copot, bukan aku udah nyopotinnya. Gimana barang-barang aku, baju aku cukup apa enggak? Alhamdulillah baju aku cukup karena baju aku juga nggak banyak bawa bajunya, jadi bisalah dicukup-cukupin. Terus itu ada box, aku bawa box sendiri. Di dalam box itu ada buku-buku aku, ada barang-barang yang lainnya. Terus di atasnya aku kayak naruh tempat laptop. Terus ada skincare aku. Terus itu kayak ada pengepel gitu. Dan ini kayak aku naruh handuk di sini.
Dan sini juga ada kayak barang-barang yang penting aku taruh deket pintu biar kalau keluar itu nggak lupa. Jadi kayak touch-and-go, kunci, pokoknya nanti aku taruh di situ biar nggak lupa. Jadi gini aja sih kamar aku, nggak besar juga nggak kecil, yang penting rapi, bersih, nyaman kan, dan bisa tidur. Jadi segini aja kamarnya. Dan juga keuntungan aku itu selama aku tinggal di sini, roommate aku itu jarang di rumah. Jadi aku walaupun nyewa berdua, aku selalu sendirian di kamar. Jadi aku ngerasa ya untung banget sih aku kayak di kamar nggak ada temen aku. Soalnya dia suka balik kampung kalau hari libur, atau nggak kalau hari-hari biasa dia suka nginep di rumah kakaknya. Jadi ya beginilah kamar aku. Segitu aja tur rumah sewa aku di Kuala Lumpur. Jadi biasa aja rumahnya. Dan mungkin kalian mikir, kok di rumah ada 9 orang, rame banget. Emang sih kedengarannya tuh kayak 9 orang tuh rame banget di rumah. Tapi kenyataannya walaupun ada 9 orang di rumah ini, kita tuh kayak selalu sepi. Rumah ini tuh selalu kayak sepi aja gitu. Karena apa? Karena kita semua tuh kerja. Jadi kalau pulang kerja itu udah sore, ada yang udah malam. Jadi kalau udah pulang kerja, masuk kamar masing-masing. Paling ramenya pas makan malam doang, nanti duduk-duduk di ruang TV gitu, nanti kita makan malam. Ya udah sih sampai situ doang ramenya. Habis itu masuk kamar lagi, jadi sepi. Kadang juga kalau hari libur kerja Sabtu Minggu gitu, teman-teman aku housemate di rumah ini, mereka pada pulang kampung, ada yang pulang ke rumah orang tuanya gitu. Jadi aku juga di kamar kayak ngerasa juga sendirian gitu, karena teman aku ini orangnya jarang pulang ke rumah. Jadi setiap hari dia selalu kayak nginep di rumah kakaknya, atau enggak nanti pas hari libur dia pulang kampung ke rumah orang tuanya. Jadi aku kayak nyewa kamar sendirian walaupun berdua gitu. Nah, pasti kalian penasaran kan berapa sih harga sewanya selama 1 bulan. Harga sewanya 1 bulan itu 300 ringgit. Kalau di Indonesiain jadi sekitar 1 juta. Nah, 1 juta itu dapat apa aja? 1 juta itu kita udah, kayak aku jelasin tadi, udah dapat kasur udah disediain, lemari udah disediain. Terus 1 juta itu juga udah termasuk bayaran air, bayaran listrik, terus wifi, terus TV kabel, itu aja. 1 juta udah dapet semuanya. Terus kalau yang lain-lainnya ya keperluan yang lainnya kita keluarin biaya sendiri, kayak tabung gas gitu, kita patungan untuk belinya kalau habis gitu. Dan sebenarnya di Malaysia itu kebanyakan nyewain rumah tuh kayak gini. Ada yang jenisnya kayak apartemen, terus kayak gini kan kondominium gitu. Jadi standarnya tuh emang sewa rumahnya kayak gini, banyak yang sharing-sharing gitu. Terus buat kalian, kalau kalian mau cari rumah sewa, mengikut keinginan kalian lah, sesuai dengan budget kalian seperti apa. Mau yang murah juga ada, terus mau yang mahal juga ada, mau yang kamar sendirian juga ada, mau yang kamarnya lebih gede juga ada, terus mau yang ada AC juga ada. Jadi mengikut budget kalian seperti apa dan keinginan kalian seperti apa. Nah, kalau aku secara pribadi, aku lebih memilih yang murah aja. Terus murah itu udah termasuk yang kayak air, listrik, wifi gitu. Terus murah juga kelihatannya bersih, rapi, nyaman, ya kenapa tidak gitu. Palingan aku cuman bermasalah di jarak untuk pergi kerja aja gitu, karena tempat aku ini jauh dari pertengahan kota. Karena kalau aku nyari di daerah Bukit Bintang atau area sekitaran KL Sentral atau KLCC, itu harga sewanya lebih mahal lagi. Jadi aku nyarinya tempatnya jauh. Cuman alhamdulillah di sini tuh deket banget sama LRT. Karena LRT dari sini tuh nggak nyampe 5 menit jalan udah nyampe ke LRT. Jadi nggak masalah lah buat aku soal transportasi. Nah, terus buat kalian kalau yang mau nyari rumah, kalian harus research dulu sebelum kalian
sewa rumah. Jadi research dulu. Waktu itu aku nyari rumah selalu di mudah.my. Jadi kalian cari aja di web mudah.my, terus kalian cari sesuai dengan budget kalian berapa, mau 300 ringgit, mau yang 280 ringgit, atau mau yang 600 ringgit, terus mau yang fasilitas yang gimana, ya kalian cari aja, pasti ada. Terus setelah kalian research, terus kalian survey deh langsung ke tempatnya, kalian tanya, kalian kontak dulu nih orangnya, boleh nggak kita kunjungin dulu, mau lihat-lihat dulu. Kalau katanya boleh, ya udah kita datengin dulu. Aku kayak gitu, jadi aku datengin orang yang mau sewain rumahnya, terus udah lihat dia, kalau cocok sama kita ya udah kita ambil gitu. Jadi semuanya itu tergantung sama kita, mau yang murah, mau yang mahal, mau yang sendirian, mau yang sharing, itu terserah kalian gitu. Jadi ini kayak referensi aja sih buat kalian, dan informasi aja buat kalian yang kalau kalian mau cari rumah sewa di Kuala Lumpur, dan atau mungkin kalian mau kuliah di sini atau mau kerja di sini, jadi kalian tahu gambaran rumah sewa di Kuala Lumpur tuh seperti apa. Jadi standarnya tuh emang kayak gini semua gitu, di apartemen atau enggak di kondominium. Jadi itu aja videonya. Sorry kalau video nggak memuaskan, semoga ini sangat membantu buat kalian. So see you on the next video, bye.